Orang banyak gagal menjalankan usaha karena nggak punya disiplin. Iya, betul, betul. Usaha-usaha gua, seenak udel gua dong. Usaha-usaha gua nggak mau diatur. Dan mereka jatuh gara-gara itu. Oke, Iya. poin bagus nih dari hari ini Dan karena ini memang generasi generasi muda yang saat ini eh, yang memang dia merasa bahwa dia tidak mau diatur, sebenarnya memang dia harus belajar tentang aturan. Dia harus tahu tentang aturan itu penting sekali. Satu lagi, mungkin disiplin kita akan menjadi contoh bagi disiplin anak buah kita kan, misalkan kita punya atau karyawan kita kalau kita punya bisnis gitu kan. Tapi justru disiplin yang penting kalau kita sebagai pengusaha adalah disiplin budgeting kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita bisa disiplin untuk mengatur cash flow bisnis kita. Itu yang penting. Bagaimana kita bisa ngatur pengeluaran kita, efisiensi, efektivitas dari bisnis kita. Ya, gitu Benar. kan. Kalau misalkan kita nggak disiplin di budgeting, ya jebol ya, bisnis kita segede apa juga lama-lama kan hancur kan gitu. Makin berat Betul nggak, Bro bahasannya. Habib? gimana Bib, Makin gimana Bib? berat bahasanya, euy. Beginilah, kalau kalau sama Harin harus berat, Bib. Soalnya kalau Apanya yang eh, gimana nih? ngobrolin yang berat-berat, Harin nggak mikir, nggak pakai mikir dia kalau ngobrolin yang berat-berat. Kalau yang ringan-ringan justru dia Oh, bener mikirnya ya. keras. Betul. Saya pengen Eh, nanya nih, Kenapa Rin? satu, pernah nggak sih di antara teman-teman yang menjalankan wirausaha ada omongan dari orang lain, nih dulunya nih sekolahnya nakal nih, terus nggak bisa kerja di perusahaan besar nih, jadi akhirnya dagang. Berat, Boy. Itu kok seperti Curhat, mengarah Boy, ke Pernah ini. nggak? seseorang. Enggak, seperti mengarah ke seseorang Curhat, yang gue kan? kenal ya. Itu Nah, ada yang ngomong Nggak. Tapi itu mungkin sukses itu adikmu ya. berlaku itu berlaku bagi yang nakal aja dulu nyariin, kalau yang nggak nakal-nakal mah enggak deh. nah itu dia poinnya bro. Kalau lu nggak nakal, Sam, kan nggak usah, sa- Rin. nggak Nakal gini Ren, gini. boleh, yang penting tidak kriminal. Dan itu juga salah satu hal yang apa namanya, salah satu pendala mental yang harus dilewati adalah melewati masa-masa itu ketika di sorry to say gitu ya, dipandang apa namanya rendah gitu. Nah mungkin kita tarik ulur ke belakang deh teman-teman gitu. Dari Harin dulu deh Rin, ya kalau soal wirausaha jujur aja Rin gitu, gue tuh salah satunya yang memperkuat keinginan gue untuk berwirausaha Harin gitu. Harin berperan besar gitu. Karena dulu kita pernah apa namanya, eh nggak tahu ya zaman sekarang masih ada nggak ya MLM gitu ya. Nggak perlu disebutin Harin ya. Ente udah tahu karena ente lah yang membawa gue ke situ gitu ya. Gue tuh Gua ini tahu, journey gua tahu. ya ini journey ya gitu. Gue nggak sebenarnya nggak terlalu tertarik mengembangkan bisnis ya, artinya nggak terlalu tertarik mengembangkan bikin cari downline dan lain sebagainya, itu formalitas saja gitu ya. Tapi yang lebih gue tertarik adalah pergi ke pertemuannya. Gue seneng tuh lihat orang-orang positif, ngomongin hal positif, menyebarkan hal positif, bicara tentang kemandirian, ketangguhan, mindset dan lain sebagainya. Termasuk juga ada di situ adalah ilmu-ilmu tentang apa namanya financial management kan gitu. Nah itu titik-titik awal gue Rin. Kalau ente mulai dari titik mana Rin? Kalau kita mikirnya gini, kerja itu wirausaha. Salah satunya dari multi level itu ya, salah satu dari multi level itu ya. Saya pengen kerja ini mau sampai kapan, terus ada titik tertentu di mana kita sendiri tidak akan bisa bekerja lagi, kan gitu ya. Dan itu memang disadarin, apalagi waktu itu kita kerjanya ngukur jalan. Kalau udah ngukur jalan itu kan kita di jalanan setiap hari, ya resiko crash itu pasti besar ya. Cuma akhirnya
Kita berpikir bahwa apa bedanya sih orang usaha sama orang kerja? Toh sama-sama aja. Cuma bedanya di pola pikir. Kalau kita bekerja, kita merasa kita bukan memiliki perusahaannya, kita bukan yang punya perusahaan, kita cuma sebatas menjalankan digaji beres. Tapi kalau orang usaha pun sebenarnya sama, cuma bedanya saya ini usaha punya saya sendiri gitu. Jadi waktu itu karena kerjaan, kalau kalau teman-teman yang merasakan kerja secara totalitas pasti akan merasakan bahwa nggak ada bedanya kerja dan usaha. Sama, apa yang kita keluarkan jasa itu yang dibayarkan. Nah dari situ akhirnya mikir mau sampai kapan gitu loh. Ya sudah deh, keluar aja terus langsung bikin usaha. Bikin usaha awal juga ya dari nol banget, modal juga ya seada-adanya waktu itu. Ya kalau dari sisi teknisnya seperti itu. Dari sisi teknis pola pikir kita ya. Jadi keputusan pengambilan usaha tuh awalnya dari situ. Mau sampai kapan? Mau umur berapa? Toh nanti juga ujung-ujungnya akan sama, usaha. Nah, itu salah satu prinsipnya juga sama aja kayak gini. Dulu kan kita kan, gue tuh di dunia marketing, ya. Ada satu kata-kata di dunia marketing. Marketing itu paling jago setelah dia berhenti bekerja. Pada saat dia bekerja, dia nggak bisa ngejual. Pada saat dia berhenti bekerja, wah dia paling jago ngejual. Kasur dijual, kulkas dijual, TV dijual. Tapi pas kerja nggak bisa dia ngejual. Gitu loh. Nah, beda aja. Kan gitu. Gila, Jadi di ya luar di akhirnya ya luar sudah dugaan, di luar dugaan. gitu loh. Itu salah satu keputusan kenapa kita akhirnya berhenti dan wirausaha itu karena kita di dunia marketing dan memang banyak yang seperti itu. Dia bekerja di dalam dia nggak bisa jualan. Giliran dia berhenti dia bisa jualan. Stres. Dan closing pula kan. Closing, closing. Sampai titik terakhir bisa motor dijual, mobil dijual, rumah dijual, gitu loh. Sampai jualan rumah ratusan juta juga bisa. Gila, gila Bren. Cuma Harin yang bisa terpikir seperti itu. Gue takjub sih. Aplaus lain. Tapi keren. Kalau kita gali lebih dalam lagi nih, wah, bakal lebih keren lagi hari ini. Tapi sebentar ini ya, gue ke Habib dulu. Bib, kalau ente gimana cerita perjalanan Habib? Mungkin mengenang, ya kita sedikit lah mengenang dulu awal-awal perjuangan. Ya dulu berjuang, sekarang juga masih berjuang lah bro. Pasti. Betul. Ya sama seperti teman-teman kita di sekolah yang sama lah. Kompetisi di sekolah kan sama seperti itu ya. Doktrin kakak kelas juga seperti itu lah, sama lah ya. Dulu juga ya berpikir juga perusahaan lah. Sama kan teman-teman yang lain. Mendapatkan mindset berwirausaha itu kuliah dulu. Kemudian istri dari keluarga pebisnis lah ya. Terus gue runding kan sama istri juga, ya, mau kerja atau mau berbisnis. Nah dari situlah mulai pilihannya mulai dari situ waktu itu. Karena gue lulus kuliah 2006, gue langsung terjun ke bisnis. Ya all in di sana langsung. Pilihannya dimulai dari situ. Gue nggak bisa, udah mau sweet kan mau gimana kan susah. Ya setelah itulah baru memulai. Jadi kalau gue sebenarnya sama sih ya, sebenarnya sama berbisnis itu kalau karena keluarga sudah ada bisnis, jadi sehingga gue meneruskan bisnis dan gue create bisnis juga, memulai bisnis yang baru. Ya challenge-nya sebenarnya sama, memulai bisnisnya dan meneruskan. Karena pada saat meneruskan dan mengembangkan itu ada sisi-sisi yang baru ya, yang harus dimulai juga dari di awal juga gitu.
Jadi kadang-kadang eh, prosesnya juga sama juga gitu. Dari situ terus kemudian gue mencoba untuk cari ilmu lah, ilmu dari berbisnis. Kemudian gue coba sekolah lagi, langsung turnover dari ilmu sains ke ilmu sosial. Waduh, paradigmanya susah bener dah. Udah kuliah di sosial itu, waduh, yang terbiasa dari ilmu teknik terus kemudian ke sosial nih, ampun ya, paradigmanya beda kan ya. Jadi ya harus menyesuaikan juga gitu. Sesuatu yang dulu di teknik itu kita pasti, 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 pasti gitu kan. Begitu sosial, variabelnya banyak gitu. Harus dibatasi. Dan itu tidak menjamin keberhasilan hasil ya, yang seperti yang kita inginkan kalau di ilmu teknik kan. Kadang-kadang juga merasakan sesuatu yang berbeda ya, waktu misalnya kita sekolah belajar punya banyak teori gitu ya. Terus melaksanakan bisnis gitu, teorinya banyak. Tapi belum tentu semua teori juga kalau kita terapkan juga berhasil dan box seperti apa yang kita harapkan. Beda kalau memang kadang-kadang udah ini aja itu metodenya begini, pasti nanti hasilnya begini gitu. Ya, paling nggak ada toleransi sekian persen lah, oke untuk keamanan, oh ya oke lah. Sosial nggak bisa begitu. Sorry dah. Ya itu perjalanan sedikit lah bro. Oke, thank you bro. Kayak gue mesti kasih disclaimer juga nih. Artinya tadi kita ngomongin ya, mungkin ada beberapa teman kita di sini yang tadinya bekerja, lalu kebetulan sekarang berpilih berwirausaha. Bukan berarti kita tidak menganggap bahwa mana yang lebih baik, apakah bekerja atau berwirausaha. Tidak, kita tidak sedang membicarakan itu, gitu ya. Artinya setiap kita punya nilai, kita hanya ingin berbagi pengalaman aja. Gitu. Kebetulan ini yang kita alami, ya kita ingin share. Gitu. Adapun yang berbeda-beda pendapat kita diskusi aja lah ya. Semua apapun bisa diobrolin baik-baik. Gitu. Kemudian satu lagi, jadi untuk teman-teman ini sobat poster atau siapapun yang menyimak ini gitu, kalau mencari tutorial berwirausaha yang baik, bukan di sini tempatnya, bukan. Ini kita cuma sharing pengalaman gitu. Banyak tempat lain yang lebih bermutu kalau Anda ingin mencari tutorial gitu ya, Bicara usaha secara metal. teoritis maupun maupun apa namanya praktis, itu banyaklah tempat lain. Tinggal ya browsing-browsing aja lah ya gitu. Tapi kalau nikmatin obrolan kita nih yang sambil ketawa-ketawa gitu. Ini kita ngomong kayak gini kadang-kadang ya ceng-cengan, apa bahasa Cirebonnya ceng-cengan gitu. Karena kita teman gitu. Kalau yang nggak deket sama seorang jangan tiba-tiba langsung ledek-ledekan ya, bahaya itu. Itu begini. Nah sekarang eh ke Bro Andre. Bro, gue pengen tahu dulu sih ya. Kalau sebelumnya kan, lu kan sempat berkarir juga ya. Dan karir lu tuh sebenarnya kalau menurut gue sih ya, lu punya masa depan di karir di sebuah apa namanya katakanlah perusahaan lah gitu ya. Gua nggak mau itu sebut perusahaannya jenis apa gitu ya. Dan apa namanya ya punya prospek lah gitu. Tapi eh, eh, apa yang menyebabkan lu switch ke dunia wirausaha itu bro? Kasihlah Iya, bocoran-bocoran gitu. iya, sebenarnya kalau dari background keluarga ya, aku nih orang tua sebenarnya wirausaha gitu ya. Memang dari keluarga wirausaha. Tapi memang pada saat kita sekolah ya dari SD, SMP sampai kuliah, ya doktrin yang ada gitu kan pasti dimasukkan itu ya bekerja di perusahaan A, bekerja di perusahaan B, bekerja di perusahaan yang bonafit ini itu gitu. Masuk 2006 ya, terakhir tahun kemarin 2022 ya, berarti hampir 16 tahun. Tapi di perjalanan 16 tahun itu ya uh, ya mungkin tiap orang akan berbeda ya journey-nya gitu kan. Nah, secara passion itu sebenarnya 16 tahun itu apa ya? Jenuh gitu ya. Ketemu titik jenuh. Kemudian juga ada hal-hal lain yang secara batniah itu nggak sesuai gitu kan. Ya saya nggak cerita di sini gitu kan. Jadi ada hal yang menjalani pekerjaan kita gitu kan, tetapi secara passion
secara emosi, secara pikiran itu udah nggak klop gitu dengan kita. Mengawali usaha kesehatan ini dari tahun 2012 ya. Jadi ini mungkin poin juga sih buat teman-teman kalau mau mulai usaha, bahwa usaha itu trial error-nya panjang. Jadi tidak bisa berpikir instan, gue punya modal sekian, bikin usaha, pengen omset sekian, pengen untung sekian, balik modal sekian, BP sekian, selesai. Tidak semudah itu hitung-hitungan matematikanya kan seperti itu. Trial error-nya panjang gitu kan. tidak cukup setahun 2 tahun. Ya mungkin ada, tapi itu mungkin bisa satu dari berapa kemungkinan kan gitu, berapa ratus kemungkinan gitu kan. Nah, istri kebetulan sudah memulai usaha di bidang kesehatan. Nah, gue melihat bahwa ini nih sebenarnya ada potensi bisa di scale up gitu, bisa ditingkatkan. Ada ruang-ruang untuk bisa ditingkatkan gitu kan. Nah, kalau kita nggak fokus di situ, kita nggak megang langsung, nggak akan bisa, akselerasi nggak akan bisa cepat gitu. Itu sih poinnya. Jadi memang usaha dimulai dari 2012 ya. Tapi gue melihat nggak bisa begini-begini aja gitu. Mungkin bisa jalan di tempat bisa. Tapi kita kan berpikir bahwa ada hal yang bisa kita tingkatkan gitu kan. Nah itu butuh seseorang yang fokus. Akhirnya proses ini sebenarnya nggak langsung gue mau keluar nih, mau resign, mau entrepreneur gitu ya, mau berwirausaha. Hari ini memutuskan besok keluar, nggak seperti itu juga gitu, prosesnya panjang. Gue berpikir 3 tahun bro untuk memutuskan gue mau fokus di entrepreneur gitu. Jadi prosesnya memang panjang dan itu ya harus berhitung juga gitu, harus berhitung juga bahwa sekarang kita income berapa dari posisi sebagai karyawan misal nih. Nah ini minimal yang harus diganti manakala kita jadi entrepreneur, atau kalau belum bisa mendapatkan income dari bisnis yang kita jalankan, minimal ada dana taktis yang sudah kita siapkan untuk kehidupan. Jaga-jaga misalkan 2 tahun ke depan gitu, selama bisnis kita belum menghasilkan. Gitu. Nah, kalau gue kebetulan karena bisnisnya udah berjalan lama ya, jadi udah jalan. Nah, tugas gue greget gitu kan untuk pengen men-scale up, pengen meningkatkan gitu kan. Akhirnya gue memutuskan sudah, gue cukup 16 tahun di corporate sebagai apa namanya kerja formal gitu. Nah, ada hal-hal penting juga yang bisa kita dapat sih dari kita kerja formal gitu, hal-hal positif gitu. Misalkan kita, yaitu kata Harin tadi, masalah disiplin, masalah apa namanya bersosialisasi dengan teamwork gitu. Saya kebetulan terakhir punya anak buah juga hampir 20 orang gitu kan. Jadi manakala saya berpindah dari perusahaan saya dulu ke bisnis saya sekarang gitu, ya saya sudah pengalaman untuk menghandle orang. Jadi bukan hal yang istilahnya, memang ada hal positif lah yang kita ambil, kita sebagai pekerja di sektor formal sih gitu. Itu sih. Oke. Jadi gue nangkep poin ya. Jadi oh ya, harus gue kasih disclaimer dulu nih buat siapapun ya yang dengerin kita, macam kita, bahwa kita ngomongin ini tidak berarti kita menganggap bahwa diri kita adalah sosok pengusaha-pengusaha besar gitu ya. Artinya entrepreneur yang kelas jet set dan lain sebagainya. Enggak, kita hanya ingin berbagi pengalaman aja. Kebetulan kita ini berempat ini sama gitu. Sekarang berkecimpung di dunia beda usaha gitu. Jadi kalau ada yang punya pendapat berbeda gitu ya, kita diskusi aja lah gitu ya. Gitu. Tapi Rin, tadi poinnya adalah bahwa eh, tidak semudah itu untuk memutuskan resign gitu ya, tadi Bro Andre bilang ya gitu, karena gue ngeliat di sini di apa namanya di timeline media sosial gue tuh udah ngomonginnya itu kok banyak orang yang ngejelek-jelekin perusahaannya sendiri gitu. Tapi poinnya adalah bahwa gini Rin, pertanyaannya Rin, uh, uh, seberapa besar gitu ya, meskipun tadi lu udah bilang disiplin gitu, tapi mungkin ada nggak sih hal-hal penting yang kita dapatkan pada saat kita bekerja sebagai bekal awal untuk memulai wirausaha? Sebenarnya tadi sudah di Andri tadi udah ngomong sih, udah nyebutin salah satunya yang paling sulit ya, yang paling sulit dan paling susah ya, termasuk tadi salah satunya yang
ngomong tadi, itu adalah kita berinteraksi dengan manusia. Kita berinteraksi dengan karyawan, kita berinteraksi dengan konsumen. Itu apa ya? Dibutuhkan atau dituntut kesabaran yang tinggi gitu. Jadi eh, terutama nih, ya maaf ya, bukan 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 meremehkan, bukan merendahkan, terutama kita berbicara dari kalangan-kalangan atau yang mempunyai background latarnya adalah eh, bekerja di tempat informal. Yang artinya untuk masuk ke dalam pekerjaan itu tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Waduh, kita ngadepin orang yang seperti itu kadang-kala gampang-gampang sulit. Kita harus benar-benar bisa apa ya? Eh, Gimana caranya memposisikan bahwa ini loh aturannya tanpa dia harus dipaksa untuk bahwa kamu harus ikut gitu loh. Paham nggak maksudnya? Yang kadang-kala mereka tuh apa ya namanya ya? Seenak udelnya kalau ketemu yang begitu. Itu yang tak pelajarin. Ya kebenaran juga di tempat kerja gue dulu, salah satunya saya sering berhubungan dengan yang begitu gitu. Sering banget berhubungan dengan begitu. Nah, akhirnya dapat pengalaman dari situ, itu yang tak pakai sampai sekarang gitu. Ya berbeda kalau misalnya kita ya kayak Andri, terus Habib, yang bekerja di korporat, yang udah jelas ada SP1, SP2, SP3, dengan bekerja di tempat kerja yang non formal, yang ya, lu mau punya ijazah nggak apa-apa sini masuk gitu loh. Itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Makanya kita harus bisa memperlakukan mereka sebagai manusia pada umumnya bagaimana caranya. Dan itu yang akan apa ya butuh pemikiran yang sangat keras. Yang kalau saya bilang gini, kadang-kadang eh, butuh dijebak juga, bukan dijebak dalam artian kata konotasi negatif ya, cuma kadang-kadang gini loh, kamu tuh jangan begini, 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 begini. Ya. Ngeyel, ya jalanin. Giliran jeblok kan udah saya ngomong. Gitu loh. Kan sudah saya kasih tahu dari sebelumnya. Nah, tuh rasain gitu. Jadi mereka tuh learning by doing. Mereka benar-benar mempelajari itu berdasarkan, ya saya pokoknya jalanin, saya jalanin. Dan percaya apa tidak, banyak juga di orang-orang yang tingkatan seperti itu, otaknya luar biasa encer. Asli. Saya nemuin sendiri. Gitu loh. Bahkan waktu itu mereka cuma lulusan SMP, tapi otaknya istimewa. Gitu. Ya seperti itu sih. Itu yang tak dapetin dari tempat saya dulu bekerja gitu ya. Salah satu basic yang apa ya? Salah satu ilmu yang bisa diterapkan dari tempat bekerja saya dulu gitu. Iya, iya. Seperti itu. Agak agak mikir keras ya menyimaknya. Oh ya, soalnya dulu pernah so, Tapi soalnya gini, bukan apa-apa. gimana, gimana? Gimana? Karena gini, dulu saya pernah punya konsumen. Saya ngomong gini, Pak, ini punten motornya tolong dijaga yang benar, dirawat yang benar. Oh, iya Pak, tenang aja Mas. Nanti pasti saya jaga, saya rawat yang benar. Terus suatu saat dia datang ke saya komplain, Mas, motor saya kok baret semua. Duh, Bapak kok bisa baret semua kan kayak kan nurutin kata Mas ya dijaga yang benar. Jadi saya cuci, terus saya sikat bodinya. Pakai sikat kawat, ya bingung ya pengen ngomongnya. Jadi ya salah satunya kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti itu gimana gitu kan? Gimana cara kita tidak menyinggung dia dan gimana cara dia juga gimana cara kita bikin dia untuk ngikutin apa pengennya kita gitu loh. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Tapi poin yang gue tangkap tadi Rin, dari lo adalah bahwa pengalaman lo ketika berinteraksi gitu pada saat lo bekerja sebelumnya gitu ya, artinya ada pengalaman kita berinteraksi dengan manusia gitu kan, maupun dengan sesama sejawat atau berkaitan dengan antara lo dengan konsumen kan gitu ya. Itu soft skill itu memang gue sih setuju sih, itu Titik sangat konsumen itu.
Titik konsumen itu yang kita tidak pernah bisa membatasi siapa dan bagaimana, itu nggak bisa dibatasi, gitu loh. Sementara kita Gitu. seolah ada tuntutan untuk menyenangkan banyak orang gitu kan ya. Betul. Oke. Bim, kan gue buka Habib. Bim, salah satu Yap. ya memperkuat tadi ya. Gue berangkat dari titik yang paling memperkuat adalah pengalaman gue sama Harin waktu kita kuliah dulu. Dan Rin, gue ini pertanyaan untuk Habib tapi gue mau cerita ke Harin. Salah satu yang paling nempel, yang relate banget gue ngerasa itu adalah buku yang kita baca sama-sama dulu, Rin. Yaitu bukunya Kiyosaki, seri Rich Dad Poor Dad. Masih ingat ya, Rin ya? Take kaos kaki. Hmm. Iya. Itu gue ngalamin banget di dunia nyata, Rin. Itu cara berpikirnya beda banget, Rin. Pokoknya apa yang gue baca di Kiyosaki itu yang tadinya cuma ngawang-ngawang, tuh ternyata begini ya. Memandang satu hal itu bisa mendapatkan apa namanya perspektif yang berbeda-beda. Itu antara apa namanya orang di kuadran yang berbeda gitu. Nah kaitannya tadi ke Habib karena dia bilang juga apa namanya Bib ente kan tadi cerita Bib ya bahwa keluarga ente maupun mertua juga ada background wira usaha gitu. Bib. Besar nggak Ya. pengaruhnya terhadap langkah kita Bib sebagai orang yang memutuskan untuk berwirausaha? Besar banget, bro. Kalau di keluarga besar dari gue, ada yang berwirausaha, ada yang sudah besar juga, ada yang jadi profesional juga ada. Kalau dari mertua kan memang pebisnis ya, dan jadi eh, memang yang disampaikan tadi itu betul, cara pandangnya beda. Sehingga kalau tadi Andri bilang berwirausaha itu mentalnya kudu kuat gitu ya. Nah, kalau kalau boleh saya tambahin, mindsetnya juga kudu pas gitu. Itu yang kadang-kadang juga mendapatkan mindset untuk berwirausaha itu juga nggak mudah ya. Kadang-kadang kalau kita ngobrol sama yang lebih senior, yang sudah berpengalaman, itu kan yang kita timba kan pemikirannya ya, pemikiran untuk berwirausahanya itu. Kita kan bukan Superman, semua mau dikerjain sendiri kan. Kalau mau berwirausaha kan kita harus mempekerjakan orang lain. Makanya kan kita harus punya tim. Tadi kan Hari juga disampaikan bekerja sama dengan siapapun kan harus bisa. Itu satu sisi. Kalau bisnis kan memang kalau tinjauan saya ada 4 lah. Satu ada tim itu, kedua aspek pemasarannya, kemudian ketiga di operasionalnya, yang keempat masalah keuangannya kan. Nah kalau kita mimpin ya mestinya kita kudu bisa keempat-empatnya kudu bisa combine dan kita atur ritmenya kan. Manakala berkembang kan kita harus sediain tim, tapi duitnya juga kudu ada. Kalau duitnya belum ada, tapi pasar udah ada, juga harus gimana. Nah itu kan kemampuan-kemampuan kayak gitu kan eh, ditempuh dengan berbagai cuaca lah. Istilah saya mungkin berbagai kendala di lapangan kan. Itu kan yang kita hadapi seharian gitu kan. Apapun keadaan, tantangannya harus bisa dilakukan gitu. Mau expand, duitnya kurang. Mau ngembangin, ini ada potensi yang kerjain nggak ada gitu. Itu kan terus mau gimana gitu. Eh, Kan yang kudu dipikir, kalau nggak lewat lah peluangnya. Ya itu prosesnya kan. Cara belajarnya bebas aja. Kalau saya sih melakukan, kalau kita mau masuk ke bisnis yang bidang yang baru, kalau biasanya, kalau sekarang gue biasanya gandeng orang. Misalkan gue mau buka eh, klinik gitu ya. Andri ini kan buka klinik. Gitu. Misalkan gue mau buka klinik. Daripada gue capek-capek eh, apa mempelajari hal yang baru, gue gandeng aja si Andri untuk kerjasama gitu kan. Nah, untuk kerjasama nanti kan gue tinggal nimba ilmunya Andri. Pengalamannya gue ambil kan. Nah itu masuk kalau kita mau masuk ke dunia yang baru gitu. Kalau masuk ke kuliner, ngomong sama Harin gimana ini gitu. Diskusi ya kan. Kalau perlu kerjasama sama Harin untuk dapat ilmunya gitu. Iya, iya. Dan itu gue lakukan dulu untuk bisa mengakselerate dengan itu. Kalau enggak kelamaan kita mau masuk ke dunia bisnis yang baru.
kelamaan dan nggak jalan-jalan nanti cuma ada takut gitu, takut dan eh, nggak berani, akhirnya cuma jadi wacana. Padahal bisnis yang baik itu ya bisnis yang segera dibuka kan. Iya, karena Kalau nggak dibuka-buka cuma jadi wacana soalnya. wacana. Ya gitu. Iya. Hmm. Oke, tadi nyambung ke tentang mindset yang Habib singgung ya, Andri, Bro Andri. Eh, Mungkin lu bisa cerita ya, eh, bagaimana mindset, ada nggak perubahan, perbedaan gitu, mindset lu ketika di fase sebelumnya sama di sekarang, fase lu sekarang udah pure ya, udah 100% berbisnis kan gitu ya. Gimana deh, bisa ceritain Andri? Ya, kalau mindset ya sebenarnya ini kan eh, alur pengembangan aja ya, alur pengembangan fase-fase dalam hidup kita, hidup saya lah ya. Halo, Assalamualaikum. Artinya pada saat kita bekerja dulu, mindsetnya ya Ya, Kak. bagaimana menyelesaikan pekerjaan, dapat gaji di awal bulan gitu kan, atau di akhir bulan, dapat karir yang baik gitu kan, disenangi bos kan, itu intinya. Nah, manakala kita terjun di full di entrepreneur, mindsetnya justru lebih kompleks lagi. Kalau dulu kita hanya memikirkan diri kita, job desk yang dibebankan perusahaan di kita, tapi manakala kita udah terjun full di entrepreneur, ada banyak tanggung jawab nih di bawah kita. Ada banyak orang-orang yang menggantungkan hidupnya di kita, ya karyawan-karyawan kita itu, ya kan? Jadi bagaimana kita bisa membuat karyawan kita ya sebagai aset dari kita yang bisa bekerja di tempat kita secara senang, secara gembira. Dan tadi yang disebutkan oleh Habib 4 itu mungkin bisa saya tambahkan satu lagi, tugas dari sebuah atau seorang entrepreneur pebisnis adalah yang mungkin gampang-gampang susah adalah membangkitkan motivasi dari karyawan kita. Ya. Menjaga motivasi dari karyawan kita itu akan sangat sulit. Karena bagaimanapun bisnis kita itu baik dan buruk jalannya bisnis kita, itu ya tergantung dari karyawan kita. Kita bukan Superman, kata Habib tadi. Artinya sehebat apapun kita, kalau tim kita nggak bagus, tim kita tidak termotivasi, tim kita lemah, nggak akan bisa dieksekusi rencana sebagus apapun, kan seperti itu. Nah, memotivasi ini caranya akan beda-beda tergantung karyawan kita tipenya seperti apa, karakternya seperti apa, itu harus dipahami. Karena kita memotivasi si A dengan kita memotivasi si B itu akan berbeda jalannya kalau orangnya beda karakternya gitu. Generasi sekarang itu kan mereka pengennya bekerja menyenangkan kan. Ya kita kasihlah fasilitas yang bagus, wifi yang kenceng gitu kan, tempat yang misalkan secara apa namanya buat orang-orang milenial sekarang enak kayak gitu kan, itu mereka akan lebih senang daripada tempat-tempat yang misalkan terlalu kaku gitu kan. Kemudian juga untuk membagikan motivasi bisa caranya kita piknik bareng gitu kan. Nah itu hal-hal yang kadang-kadang diabaikan oleh beberapa pebisnis gitu atau entrepreneur, dan itu mindset yang harus dipunya juga. Ya, betul, betul, betul. Mantap Gue ya. setuju. Gue setuju, gue Emang. setuju. Tapi PR-nya, Andri, gitu. Ketika kita harus menjaga motivasi, katakanlah orang-orang yang bekerja sama dengan kita, gitu ya. Di lain pihak juga motivasi kita juga kadang naik turun gitu kan, gitu. Ya, Rin, betul. pertanyaan pertama adalah, gue sih ragu, ente pernah nggak sih punya motivasi turun? Karena semangat ente tuh selalu, kalau baterai tuh selalu 100% gitu. Pernah nggak ngerasain itu, Rin? Terus bagaimana terkait motivasi dari apa namanya orang-orang yang bekerja di apa namanya di ya, pekerjaan yang kita lakukan sama-sama gitu, di usaha kita lah. Motivasi, semua orang pasti pernah punya turun ya. Semua orang normal lah, mau gitu masa nggak pernah sih. Kan itu. Cuma artinya kembali dibalikan lagi ke tujuan kita awalnya apa. Kita pernah kena apa ya, tensi waktu itu tinggi, tekanan darah. Gara-gara mikirin satu masalah waktu itu. Kalau usaha ini hancur nanti gimana ya ke depannya? Kalau usaha ini nggak jalan nanti gimana ya ke depannya?
anak orang-orang yang bekerja di dalam nanti gajinya gimana, anak sekolah gimana, ini itu, dan itu kan menurunkan motivasi banget itu. Akhirnya akhirnya ya dibalikin lagi tujuan kita apa gitu loh. Makanya tadi kalau kita dari awal ini sih kita yang insya Allah akan menyelamatkan kita ke depannya nanti bagaimana. Karena akhirnya waktu itu kita ngelepas untuk meningkatkan motivasi, salah satunya ya ini kan kita berusaha yang terbaik untuk orang banyak. Ya kalau apapun itu yang terjadi memang itu yang terbaik, ya sudah. Akhirnya udah tak lepasin semua, nggak tak pikirin. Jalanin aja, apapun itu. Gitu loh. Yang terbaik mau dapat uang, mau nggak dapat uang, mau usaha lagi naik atau lagi turun. Yang penting akhirnya mikirnya anak-anak kajian. Dah, gitu. Itu yang tak terus tak apa ya? Tak tanemin terus di dalam diri itu. Yang penting anak-anak gajian, nggak peduli gitu. Kalau untuk memotivasi teman-teman yang bekerja bareng dengan kita, itu apa ya? Ya tadi sih, bener kata Andri, tadi kita bertindak sebagai teman, kita bertindak sebagai keluarga gitu. Dan itu penting banget, karena tidak ada yang bisa mengatur orang lain kalau orang lain itu merasa asing dengan kita. Gitu. Itu penting banget. Jadi bagaimana cara biar mereka bisa mengikuti aturan kita tanpa mereka harus terpaksa, tersinggung dan lain-lain adalah ya keluarga gitu. Kalau kita marah layaknya marahnya anak ke orang tua, kalau kita bercanda ya layaknya teman ke teman gitu. Ya kita harus bisa memposisikan diri seperti itu dan jangan jadikan mereka sapi perah. Intinya itu. Karena kalau mereka jadi kita jadikan mereka sapi perah, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka akan kerasa. Mau sebaik apapun kita menutupi di situ. Paling itu sih cara untuk kita menaikkan motivasi diri sendiri sama anak-anak. Di luar dugaan Rin. Itu tadinya gue kebayang lu bakal jawab ya mancing aja gitu. Tapi enggak Rin, itu bercanda, Yang bercanda. kadang-kadang, oh, tapi yang kadang-kadang gini, Gimana gimana? Sir, kalau gua kadang-kadang kalau bercanda sama teman-teman itu di luar nalar ya kita bercanda ya layaknya kayak kita bercanda sama kalian gitu. Kayak gue bercanda sama kalian. Bercanda seperti itu yang kadang-kadang error-erroran bareng gitu. Iya iya iya. Tapi Cuma masalahnya ya mereka bercanda. tahu batasan bahwa dan mereka juga harus ini penting juga. Kita juga harus memberi batasan bahwa kita adalah pengaturnya. Gitu loh. Di satu sisi kita bercanda bebas, silahkan, nggak ada masalah. Tapi di satu sisi, pada saat kita menetapkan sebuah aturan, itu mereka tahu, oh ini lagi serius nih, jangan disenggol, gitu loh. Itu kita harus juga kasih tahu ke mereka, gitu. Iya, iya. Seperti itu sih. Dalam suatu masa kayaknya kita pernah ngalamin ya Bib ya. Kayaknya batasan Harin tuh itu gitu. Benar gak sih Bib? Oh, oh, ternyata Harin punya batas juga. Gue kira udah banyak urat-urat yang putus gitu dalam tubuhnya gitu ya. Bib, ada tambahan nggak Bib terkait motivasi ini Bib dalam perjalanan sebuah bisnis, terutama dalam perjalanan yang lu alami? Ya, ada lah. Sama lah motivasi. Kita juga naik turun juga lah. Kadang buntu harus gimana lagi untuk PR kita di bisnis kan growth ya. Harus kalau gue juga sama seperti tadi yang sampaikan growth itu mikir growth itu kan kompleks ya. Ininya, itunya gitu, strateginya harus gimana lah. Kayaknya kelihatannya kalimatnya mudah diucapkan gitu, growth gitu. Tapi kayaknya yang jalanin tuh kayaknya nggak semudah yang mengucapkan gitu. Harus gimana lah ini, nyiapin apa lah, itulah, inilah gitu. Gampang ngomongnya sih. Strategi yang mengombinasikan 4 parameter tadi itu nggak sederhana menurut saya. Tapi tetap harus kita tetap harus pikir positif, harus selalu semangat ya, optimis juga gitu untuk apa namanya bangun ya. Jadi memperjuangkan tetap harus. Nah, kadang-kadang kalau gue buntu ya biasanya gue rehat dulu. Rehat tuh dalam artian bukan
mageran gitu nggak, tapi gue biasanya ke tempat teman lah, atau gue kunjungi suatu tempat untuk cari melihat sesuatu yang kadang-kadang kan peluang itu nggak terlihat ya, peluang tuh kadang-kadang nggak tampak gitu, nggak di depan mata, tapi itu terselubung itu, terbungkus dalam sesuatu hal gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita memang harus pintar-pintar baca gitu, pintar-pintar melihat situasi itu, ya disitulah kemampuan kita sebagai entrepreneur memang diuji gitu ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan gitu kadang saya ngatasinya satu, melakukan hal itu, terus kemudian ketemu relasi, ketemu network yang ngobrol gitu. Apapun yang dibicarakan terkait dengan bisnis, atau mungkin dia juga punya insight yang berbeda gitu. Kadang-kadang kita ngobrol dengan industri yang berbeda gini tuh perlu gitu. Kadang karena ada mungkin wasilahnya atau jalur inspirasinya itu dari tempat lain gitu. Misalkan gue datang ke tempat Andri, ngobrolnya industrinya beda nih kita. Tapi mungkin di wasilahnya dari situ gitu. Oh iya ya, gue di sana belum ngelakuin ini ya gitu. Tapi ternyata kalau yang ngomong kok Andri gitu ya, yang nggak di luar dari ekspektasi gue kan gitu. Ya terus yang berikutnya ya tetap lah, jalur langit tetap dulu tempuh juga. Itu utama lah. Kita kalau berbisnis ya jalur langit kudu hidup. Iya. Langit kudu hidup. Jadi inspirasi utama juga ada di situ. Itu petunjuk tuh itu juga. Kadang-kadang kita dikasih petunjuk mungkin nggak sadar gitu. Udah dikasih kayak petunjuk nggak nyadar-nyadar juga kalau ini itu sebenarnya petunjuk gitu. Nah itu kalau gue melakukan dua aspek itulah biasanya. Ya, betul, betul. Gue setuju sih. Tadi, ya kalau istilah dalam bisnis itu ada X factor, yang itu Ya nggak bisa itu dicerna dengan sains. Itu ya nggak bisa istilahnya gitu. dicerna dengan sains, Ya, bro. Kita setuju, mau setuju. ilmu kita teknik apa juga nggak susah itu untuk Iya, itu. Di setuju. modeling juga nggak bisa itu. Tapi pada apa ya, gue sih merasa bahwa menjalani dunia seperti ini, gue sih merasa bahwa di dunia ini buat gue sendiri tuh, kayaknya apa ya, istilah tawakal itu kayak deket banget gitu. Kayaknya tawakal itu bukan opsi terakhir gitu. Ya, ya, tawakal itu kan kalau diletakkan di garis linier itu kan di ujung ya, ujung belakang kan gitu. Biasanya. Nah, iya, biasanya kita belum melakukan sesuatu tapi sudah tawakal dulu ya, namanya kan pasrah berarti ya. Nah, dalam berbisnis ya unsur tawakal ya mau nggak mau kita harus ada sebagai manusia yang istilahnya bertuhan gitu kan. Ya kita menyerahkan semuanya ke Allah itu ya harus gitu kan. Tapi sebelum itu ya kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu, ikhtiar dulu kan seperti itu. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Habib, jalur langit itu memang ya mau nggak mau, suka nggak suka, itu faktanya memang ya jalur langit itu juga penting. Artinya bagaimana kita bisa apa ya, intinya ya bahwa kita kalau misalkan kita berbisnis, ada hasil yang kita dapat, gitu kan, sedekah, sodako, ya, kemudian juga sosial gitu ke orang lain gitu. Ya insya Allah Allah juga artinya kan, oh ini si A ini dengan berbisnis dia bisa menjadi berkah bagi yang lain kan gitu. Ya otomatis Allah juga pasti akan menambah atau melancarkan bisnis kita atau rezeki kita kan gitu. Sebagai manusia yang beragama ya kita harus akul yakin akan hal itu kan gitu. Yang namanya jalur langit itu ya bahwa kita berserah diri kepada Allah itu wajib. Tapi sebelum itu ya kita juga harus berikhtiar dulu kan seperti itu. Nah dalam konteks entrepreneur gitu kan, bahwa konsep berserah diri ini ya jalannya itu harus ditempuh dulu. Bagaimana kita melakukan proses entrepreneur itu juga harus sesuai dengan apa namanya konsep-konsep yang benar gitu. Kalau kita ugal-ugalan, perhitungannya nggak matang gitu kan, terus juga merekrut tim juga dengan tidak selektif gitu, terus di ujung-ujungnya tawakal gitu, ya salah kaprah kan gitu. Jadi tetap tawakal dibutuhkan, tapi jalan sebelum tawakal itu ya kita harus benar gitu prosesnya.
keinginan untuk apa ya? Pertama adalah nggak sok tahu, dan keinginan untuk selalu mencari tahu, memperbaharui sesuatu gitu. Itu kayaknya lebih dekat gitu. Karena tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang menyuruh kita. Itu motivasinya datang dari diri kita. Kalau kita mau growth, ya kita harus update, kan gitu ya. Nah, tapi Rin, setuju nggak Rin? Nggak bisa kita kita mentok merasa udah di formula ini kemarin berhasil, maka ini harus akan kita lakukan seumur hidup. Artinya udah nggak ada yang bisa ngalahin gua. Itu pendapat lu gimana, Rin? Selama konsumsinya manusia kita tetap harus berkembang, bro. Gitu. Nggak bisa kita stagnan begitu aja. Tapi kalau masalah hasil itu adalah tolak ukur dari apa yang sudah kita kerjakan. Karena memang kan apa ya, usaha berbanding lurus dengan hasil gitu. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak bisa berpatokan di hasil. Usahanya aja dimaksimalin. Kalau sudah kita usaha dimaksimalin, hasilnya bagaimana ya sudah, kita nggak jangan terlalu dipusingin lah masalah hasil gitu. Yang penting pusingin masalah usahanya, SOP-nya, standar operationnya bagaimana, apakah kita sudah melakukan dengan baik dan benar, hasil bodo amat. Gitu. Itu. Tapi gini, Rin, Dan Rin, makanya pernah kita juga, mm, pernah nggak ngerasain gitu, kita effort kita besar nih, soalnya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan sebagainya, ternyata hasilnya misalnya katakanlah 50%, 50%. Tapi ketika sering, lu effortnya tuh apa ya, ya santai gitu, ternyata hasilnya ya, dapatkan hasil yang di luar dugaan gitu, mungkin sering, lebih dari 100% yang kita harapkan gitu. Pernah nggak Rin ngerasain itu, sering, Rin? sering, sering, sering. Bahkan ada di beberapa hal itu yang apa ya, kalau dipikir-pikir ya tidak termasuk, tidak bisa dihitung gitu loh. Banyak hal-hal di bidang usaha itu yang agak sulit untuk dikalkulasi. Contoh misalnya di titik A penjualan menurun, di titik B-nya penjualannya naik. Di titik C penjualannya naik tinggi, di titik D-nya penjualannya menurun sedang. Ya kayak gitu kan kita nggak pernah tahu. Padahal apapun yang kita lakukan semuanya sama, standarnya sama, kan gitu. Usahanya sama, pusingnya sama, capeknya sama, santainya juga sama. Hasilnya berbeda-beda. Ada kala yang usahanya kita lagi santai-santai banget ngedrop ya ada, normal lah orang lagi santai ngedrop gitu kan. Tapi begitu dan kita lagi santai dapat tinggi gede ya ada gitu. Ya itu, ya ngapain pusing mikirin hasil gitu loh. Nggak guna. Pusing mikirin usahanya lebih penting. Apa yang harus dikerjakan itu jauh lebih penting daripada mikirin hasil gitu loh. Iya, iya, Itu iya. kalau menurut kita ya. Kalau menurut gua Oke, gitu gitu. oke, menarik, menarik, menarik. Kalau menurut Tete gimana, Bib? Terkait usaha dan hasil, Bib? Kalau misalkan target tidak tercapai gitu ya, ya sudah ikhtiarnya begitu kan. Memang tidak semua strategi kita juga akan berhasil dengan sempurna kok. Kadang-kadang di tengah jalan juga harus ganti strategi gitu kan. Wah, teori marketingnya begini gitu kan. Kita pakai marketing yang nggak match gitu kan. Untuk industri kita mungkin nggak cocok, mungkin cocoknya di industri Adri diterapkan gitu kan. Kan nggak bisa juga. Misalnya lo ngasih teori gitu kan, atau ngasih ini pengalaman gue begini nih, atau pengalaman lah, pengalaman kita sharing pengalaman eh, kemarin begini 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 ya. Kita terapkan di bisnis kita. Belum tentu jalan juga gitu kan, dan belum tentu cocok juga gitu. Ternyata nggak bisa juga diterapkan gitu. Jadi kalau gue ya based on target ya tetap ya, karena kan untuk target itu untuk memacu kita untuk bertumbuh ya. Acuannya kan ada angka. Orientasi tetap eh, orientasi tetap hasil, proses tetap diperhatikan. Jadi kalau gue sudut pandangnya tetap begitu ya, untuk memacu eh, pertumbuhan ya. Kalau bisnis ya kita tetap harus aspek pertumbuhan tetap harus diperhatikan. Profitable growth ya, tapi bukan hanya growth saja, tapi profitable growth. Kayaknya soalnya kalau di fase startup itu sekarang sering diomongin growth growth, tapi kan sebenarnya dia growth tapi belum profitable. Ya,
Itu beda bahasan ya. agak susah Itu gitu pokoknya. itu dunia yang agak Beda berbeda bahasan. gitu ya. Ya, oke oke. Ya, Tapi gini ya, balik lagi. Kita ngomongin sekarang dunia, bukan dunia, di masa masa kini gitu. Kan banyak ya. Artinya bisnis itu semakin semakin banyak tuh macamnya. Benar nggak sih? Kalau gue sih ngerasa begitu. Bisnis itu ya semakin banyak macamnya gitu. Di antaranya yang lagi kemarin mungkin ya dari pandemi itu adalah bisnis-bisnis yang berupa virtual gitu. Menurut kalian gimana? Apakah teman-teman juga memanfaatkan hal seperti itu untuk mendorong pertumbuhan diri gitu? Ya, sebenarnya bisnis itu kan muncul ya, manakala ada keinginan dan kebutuhan dari orang kan. Itu kan yang jadi bisnis itu, cuan yang jadi cuan kan itu. Orang butuh apa, orang ingin apa kan gitu. Nah, potensi bisnis kan banyak gitu. Tapi ya kita nggak bisa, tangan kita cuma dua kan gitu. Kita nggak mungkin bisa meraut semuanya kan gitu. Itu Iya. serakah banget, tamak banget kan gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi apa keinginan orang, apa kebutuhan orang, want and need ya, want and need people itu apa? Ya itulah potensi bisnis gitu. Dan setiap orang pasti menangkapnya akan beda-beda gitu kan. Misalkan Harin mungkin di segmen food kuliner kan gitu. Bisa diidentifikasi oleh Harin, passionnya Harin di situ. Ya itu bisa jadi bisnis cuan buat Harin gitu. Tapi kalau saya misal lihat portofolio Harin oke di bisnis kuliner, saya ikut-ikutan, padahal passion saya nggak sesuai ke situ, ya akan lebih berdarah-darah daripada Harin gitu kan. Potensi nggak berhasilnya akan lebih tinggi. Padahal passion, background mungkin belum cukup, ya nggak akan sesuai juga, nggak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Jadi potensi bisnis itu di segala segmentasi ada gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi apa kebutuhan dan keinginan orang gitu, dan sesuai dengan passion kita gitu. Tapi proses belajar juga tidak mesti berhenti di situ ya. Artinya misalkan kita udah jalan di bisnis A gitu. Nah, tetap kita juga membuka diri ruang gitu, karena bisnis itu kan dinamis ya. Hari ini mungkin A gitu kan, dengan berkembangnya zaman A ini udah nggak relevan lagi, pasti berpindah ke B, berpindah ke C, dan itu yang harus kita ikutin dinamisme bisnis itu gitu. Bagaimana kita bisa mengupgrade kita, mengupgrade tim kita gitu. Karena ya itu, kalau bisnis nggak mengikuti dinamisme ya selesai. Cerita tentang Kolonel Sanders itu kan cerita yang masyhur ya, tentang bagaimana orang bisa memulai bisnis itu kapanpun. Maksudnya di usia kapanpun gitu. Eh, Menurut ente gimana, Rin? Ente punya cerita atau pandangan nggak terkait itu tadi? Banyak itu kan baik digunakan oleh motivator-motivator bisnis ya. Jadi, sehingga bisa mengompori orang yang sedang asik-asik bekerja tiba-tiba keluar keluar kerja gitu kan. Wah, kalau Kolonel Sanders itu gambarnya aja udah kakek-kakek itu gitu Iya, ya. betul. Rin, gimana Begitu Rin? Anda punya keluar, pandangan Rin? ya, begitu keluar jalanin bisnis kok menyesal. Kenapa saya dulu keluar gitu ya? Banyak loh orang yang menyesal keluar kerja karena targetnya adalah hasil gitu. Eh, Sebenarnya kalau nanggapin kayak kata-kata motivator itu sebenarnya bukan apa ya namanya ya. Tergantung ke mindsetnya sih, kembali ke mindsetnya. Kalau mindsetnya masih ya apa ya, dapat uang itu caranya adalah bekerja, ya nggak salah juga gitu. Cuma mau sampai kapan? Sama aja kayak kita juga ngejalanin bisnis ini, usaha ini, dagangan ini, mau sampai kapan dagangannya gitu. Itu juga udah tak pikirkan. Apakah mau terus-terusan seperti ini? Apakah nanti bakal bagaimana? Apakah saya nanti terus bisa megang terus apa tidak? Itu juga harus sudah dipikirkan. Yang tadi awal kata Habib bilang bahwa kita harus berpikirkan nanti siapa yang memegang selanjutnya, profesional apa segala macam. Itu juga memang memang sudah harus kita planning dan direncanakan dari awal. Terus ditambah lagi nanti setelah kita apa nih, tidak menjalankan secara langsung kita mau apa? Itu juga penting gitu.
Ya, cuma kalau kita lebih sepakatnya, lebih setujunya jangan taruh telur dalam satu keranjang, udah. Jadi diversifikasi penting gitu. Nah, makanya sampai kapan bisnis itu akan umur berapa bisnis itu akan berjalan? Di umur berapa kita bisa menjalankan bisnis atau layak menjalankan bisnis? Secepatnya, semampunya. Kalau menurut kita seperti itu. Dan seenaknya itu. Ada lagi nih, udah mampu, terus udah bisa, tapi masih belum enak, ya ngapain? Jangan. Nanti begitu keluar, jalan bisnis, nyesel. Gitu, Pak. Di bisnis kita nggak pernah tahu badai datangnya kapan. Kena COVID pula. Gitu. Waduh, waduh, dagang makanan pula. Ya, ya. Ini terakhir nih, Bim, penutup, Bim. Tadi Harin terkait dengan itu ya, bahwa bagaimana sih cara kita sebagai orang yang memang notabene tidak punya apa namanya penghasilan tetap dalam dalam bentuk apa namanya salary gitu ya, berusaha untuk menjamin masa kini sampai masa depan, bahkan sampai masa tua kita nanti itu, Bib. Ente gimana, Bib, terkait hal itu, Bib? Iya, kalau masalah pendapatan sebenarnya konsekuensinya masing-masing ya. Konsekuensinya masing-masing. Kalau di karyawan dengan tetap gitu ya, setiap bulan stabil begitu gitu. Kalau kita di bisnis kan mungkin tidak bisa seperti itu. Bisa kalau kita punya bisnis yang besar, yang stabil, kita bisa ambil gaji dari situ, ya mungkin kita bisa selainnya mendapatkan gaji seperti seorang karyawan ya. Tapi kalau kita mau eh, mendapatkan sesuatu yang tidak pasti besar gitu kan juga ada tuh. Ada beberapa bisnis yang tidak bisa sifatnya seasonal juga ya. Tapi sekali sekali season eh, dapatnya cukup besar. Kemudian kalau kita mau memulai bisnis dari usia berapa, menurut saya sih dari usia berapapun lah ya. Kalau kacamata saya, entrepreneur itu harus dimiliki oleh setiap orang sih sebenarnya di dalam aspek eh, aspek seorang pemimpin dan di tiap level ya. Seorang pemimpin itu semestinya kalau kacamata saya punya pengetahuan tentang entrepreneurship. Karena dia pada saat memimpin itu juga membutuhkan pengetahuan-pengetahuan itu untuk memimpin bawahannya. Tidak harus di pimpinan pucuk ya, kalau menurut saya. Di setiap level itu perlu. Itu juga untuk pengembangan organisasi kita. Kalau kita punya di setiap titik itu kemampuan orang-orang yang berkemampuan entrepreneur, maka organisasi kita juga bergeraknya dinamis. Dinamikali berkembang cepat. Kalau organisasi berkembang cepat, maka bisnisnya juga otomatis mestinya bisa berkembang dengan cepat. Karena pemikirannya maju. Kalau Andri tadi bilang SDM gitu, itu sebagai aset kan berarti semuanya ikut berpikir dan bisa memahami antar bidang kan. Jadi kalau masalah usia berapapun, semakin awal sih semakin baik ya. Itu tadi kembali ke mindset. Kalau mindsetnya sejak awal udah ada, saya pikir bisa lah segera kapanpun. Mau dimulai 2 kaki dulu gitu, itu juga bisa. Contohnya kan ada Andri itu kan juga memulai dari 2 kaki dulu. Oke, Mungkin itu oke, thank you. singkatnya sih gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Kenapa gue tanyain itu? Karena pada kenyataannya itu ada orang yang apa namanya takut mengambil jalan wirausaha karena nggak punya dana pensiun, nggak ada yang menjamin pensiun kita, gitu. Nggak ada uang pensiunnya, gitu. Gitu. Tapi ya ada juga orang yang menjelang pensiun baru terpikir untuk berwirausaha, gitu. Mana yang lebih baik? Ya, itu sih bahan diskusi kita aja lah ya. Kita kembalikan kepada apa yang terbaik Ya. di diri kita masing-masing. Gitu. Sekali lagi, kita di sini tidak bermaksud untuk mempengaruhi, ngompor-ngomporin, jadi provokator. Kita hanya sharing, gitu kan. Adapun mungkin teman-teman sobat poster di sini yang nonton, yang punya pendapat atau apa namanya sharing-sharing pengalaman, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kami berempat pamit, Kasur pamit. Bro Andri pamit, Bro Habib pamit, Bro Harim pamit, dan terima kasih teman-teman sudah mau berbagi. Ini bukan konten terakhir kita, jadi yang belum subscribe, subscribe aja dulu. Kita bisa ketemu di konten berikutnya. Begitu teman-teman di sini. Thank you ya, terima kasih ya.